Perpres pengolahan sampah menjadi energi sudah disahkan dan jelas Toba Oasa dapat sentimen positif dari situ ya. Tapi hati-hati karena harga sahamnya malah nggak kemana-mana nih dan cenderung turun. Masih oke atau enggak sebenarnya dua saham tadi kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Intrago Sekuritas. Sekarang kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini IHSG melemah sisa 0,2% sih ya melemahnya. 0,19 sebenarnya. Tutup di 8051.17. Masih lower high dan lower low candle-nya seperti yang dibahas kemarin, bahwa IHSG masih ada peluang untuk terkoreksi dan ia tadi sempat turun sampai ke 7936.37. Meskipun membal dikit ya, membal bukan dikit sih, lumayan sih membalnya. Tutupannya membal di 8051, tetap stay safe aja karena gap ini belum ditutup nih ya. 7890 lah ya, 7889 7855 nih belum dites. Jadi masih ada peluang untuk ngetes itu meskipun sore ini IHSG masih tutup di atas 8040 yaitu close di tanggal 25 September kemarin tuh ya, kalau kita lihat zigzag harganya nih. Nah, ini masih di atas itu. Apakah besok membal? Nggak tahu. Ada kemungkinan juga besok membal. Cuman tetap hati-hati, bisa jadi juga pergerakan IHSG atau pergerakan marketnya besok ini cenderung bergerak terbatas di antara range candle hari ini, itu bisa jadi juga. Tapi yang jelas setelah turun ke bawah 8045 ada peluang untuk turun lebih dalam lagi. Hari ini udah turun lebih dalam dan masih bisa atau masih ada peluang untuk ngetes 7890 7850-an sih ya, 7800-an lah. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading. Strategi exitnya dijalanin. Jangan lupa jualan kalau udah cuan, intinya itu. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu ya. Happy cuan dulu kita, meskipun market hari ini cukup roller coaster. Tetap ada yang udah kasih cuan nih ya. Jadi ada 4 lah yang mau saya bahas. Yang pertama si AMRT. Ini saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari sebelumnya lah. Belinya sekitar 19.10 19.05 dan udah dapat barang harusnya, kemudian membal. Target di strategi itu sebenarnya di 2300-an ya, 2300 2320 lah. Belum disamperin kalau itu. Cuman area 2200-an seperti yang sebelum-sebelumnya dibahas itu udah dites. Setidaknya ini udah ada kasih cuan, dan kalau pasang, dan boleh kalau bukan kalau tapi bisa langsung dipasang trailing stopnya di 2100 lah. Jadi kalau kejual di 2100 pun itu masih cuan. Mudah-mudahan dengan hari ini tutup di 2220 ya, akhir-akhir low candle-nya, dan tutup di atas highest close September juga. Mudah-mudahan lancar ke 2300-an dalam waktu dekat ke depan. Kemudian ya happy cuan AMRT. Kemudian yang berikutnya ada TAPG. Nah, TAPG ini saham yang di spill waktu tadi sesi 2 ya, ada live trade lah. Setelah review market tengah sesi, extend bentar live trade. Tadi dapat di 1920 seingat saya, sekitar itu dah 1920 1915 lah ya. Kemudian ya karena strateginya cuma buat fast trade, hari ini tutup di 1990, ada dikasih cuan sekitar 3%-an ya, TP dulu nggak masalah lah. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stop jangan lupa 1935 gitulah ya, masih ada cuan lah kalau kejual di situ. Dan ya mudah-mudahan bisa jualan di 2000-an. Pasang trailing stop boleh, tetap harus incar target di atasnya atau harga di atas untuk jual sell on strength-nya gitu ya, TP yang lebih oke-nya. Mudah-mudahan bisa jualan di 2000-an lah. Happy cuan TAPG buat yang masih punya barang, mudah-mudahan bisa jualan di 2000. Dan berikutnya Mina lagi. Mina iya ini kasih cuan karena dari kemarin sebenarnya dibahas, sempat ada yang nanya ya areanya berapa itu kalau misalnya pengen beli. Saya jawabnya 190-an, dan hari ini bahkan mulai kemarin sih
sempat turun ke bawah 190, 184 low-nya. Tadi waktu live trade pagi di Instagram, buat yang pengen ikutan ya, belum pernah ikutan dan pengen ikutan, link Instagram kami ada di bawah, follow dulu aja biar ada notif dan gak ketinggalan kalau live IG-nya udah dimulai gitu ya, live trade-nya udah dimulai. Dan ya tadi beli 190 gitulah, 190 atau mungkin sempat dapat di bawah 190, 180-an gitu, 187 mungkin, 184 mungkin di harga paling bawah. Yang jelas dengan tutup di 202 itu udah kasih cuan ya, udah dikasih cuan karena tadi pagi itu dibahas kalau misalnya beli, tujuan belinya cuma buat fast trade dulu dan targetingnya di 200 itu udah oke lah. TP-TP dulu boleh ada 10 perak kalau misalnya sebenarnya beli di 190 ke 200 dapat cuan 10 perak lumayan gitu ya. Happy cuan Mina. Yang ke 1 2 3 4 ini sebenarnya bukan cuan tapi cut loss. Jadi si wifi-nya ini cut loss. Tadi waktu sesi 2 dibahas tuh, sesi 2 awal sesi 2 ya, setelah live trade kalau live trade setelah review market tengah sesi kelihatan nih wifi sebenarnya masih bisa nendang ke atas nih, bisa dibeli buat fast trade gitu. Nah, mungkin udah ada yang sempet jualan ya happy cuan. Karena tadi ya sekitar 4020, 4000 sedikit di atas itulah, 4030, 4040 area itulah ya. Kemudian begitu naik ke 4190 entah sempat jualan di 4170 atau 4150 pun ya happy cuan. Tapi tadi disebutkan juga stop lossnya itu di 3840. Jadi kalau misalnya nggak sempat jualan dan malah kena cut loss, masih ada hikmahnya juga karena kalau nggak cut loss minusnya banyak. Karena kalau cut loss ya asumsikan beli di situlah ya. Kalau cut loss berarti minusnya itu sekitar 4%-an seingat saya. Ya 4, anggap aja 5% lah. Tapi kalau nggak cut loss minusnya close sekarang 3.300, 17%, 18% kalau dibuletin itu ya. Jadi kalau memang tujuan belinya untuk trading jangka pendek, jangan sampai jadi investor kecelakaan. Harus strategi exitnya harus disiapkan, bukan cuma exit dalam kondisi cuan, dalam kondisi apes pun juga harus dipersiapkan ya. Stop loss kayak gitu harus disiapkan lah. Oke, next kita bahas trading idea kemarin. Ada 3 saham ya, MBMA, SMA, WIRG. MBMA strateginya sih ngantri, tapi belum dapat barang. Ngantrinya tuh di sekitaran sini nih, sedikit di bawah 500, di 500 pun sebenarnya nggak masalah, tapi belum dapat barang lah. Mana nih, nah tuh ya, 500 pun sebenarnya nggak masalah, tapi ya jelas belum dapat barang lah. Antriin dulu sementara nggak apa-apa karena sinyal reboundnya belum ada yang oke nih sampai sekarang ya. Jadi saya masih pilih incer area bawah sekitar 500 atau di bawah 500, atau muncul sinyal rebound yang lebih oke di sekitar harga sekarang atau di atasnya gitu, bukan masalah. Berikutnya SMA. Si SMA juga ngantri strateginya di 360 belum dapat barang loh, hari ini baru di 380. Jadi ya ngantri dulu nggak apa-apa lah. Buat besok ini mungkin bisa dipantau buat fast trade gitu ya. Sebenarnya kalau naik ke atas 414 sih ada peluang untuk nendang ke atas. Jadi kalau minat ya besok bisa dipantau lah besok pagi ya. Next ada WIRG. Nah WIRG udah dapet nih, WIRG ngantri 129, 125 itu kan, 125 dan 129 udah disamperin semua. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 121, jadi hold dulu selama nggak ke bawah 121 ya. Kemudian berikutnya kita bahas Toba dan Oasa nih ya, proyek itulah, proyek pengolahan sampah jadi energi ya. Ya akhirnya disahkan juga sih perpresnya tentang pengolahan sampah menjadi energi. Jadi ternyata ini perpresnya ini nih. Download aja lah itu, kalau searching di googling gitu ya langsung ketemu kok gitu. Jadi udah disahkan bla bla bla, ada 22 halaman gitu ya. Singkatnya, jadi ternyata pengolahan sampah jadi energi ini bukan cuma jadi energi listrik ya. Di sini nanti dijelaskan semua di situ.
Ada bioenergi juga, ada bahan bakar minyak terbarukan juga, dan ada yang lainnya. Yang lainnya tuh bahasa dia adalah produk ikutan lainnya, ya produk yang bisa dihasilkan dari proses itu kali ya, produk selain bahan bakar minyak terbarukan, dan produk selain bahan bakar minyak terbarukan, bioenergi, dan sampah. Listrik, sorry, salah, listrik itu kali ya. Sementara ini yang berhubungan atau yang ada hubungannya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik spesifiknya, itu ada Toba dan Oasa. Dan di Perpres juga disebutkan kalau setelah revisi itu disebutkan kalau harga per kilowatt hournya listrik itu sebesar 0,2 dolar. Sebenarnya ini ada sedikit kenaikan sih harganya, jadi bisa nambah, bisa 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 nambah cuan ya. Dan mestinya ini jadi sentimen positif juga buat Toba dan Oasa. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah kita lihat respon marketnya gimana. Karena waktu Perpres ini muncul gitu ya, launching, harga sahamnya nggak kemana-mana dan malah cenderung turun gitu. Kalau kita lihat chartnya, lihat dari sisi teknikalnya, si Toba dulu lah ya. Toba malah hari ini melemah 5,7% tuh. Kalau kita lihat tren, lihat strukturnya memang masih uptrend. Dari strukturnya, selama dia nggak ke bawah 11.35 ya masih ada peluang untuk ke atas lagi. Tapi yang nggak enak adalah sekarang tutup di 11.60. Sedangkan kemarin selama September itu lowest close-nya itu ada di 11.75 ya. 11.75. Di breakdown nih hari ini tutup 11.60. Jadi peluang untuk ke bawah 11.35 sebenarnya lebih besar, lebih besar daripada mantul. Dan ini pertama itu, yang kedua, ini memang ada potensi hidden bullish divergence, artinya di uptrend yang masih terbentuk atau masih bisa dipakai ini, yang masih intake lah ya, uptrendnya masih jalan, ada peluang untuk lanjut lagi ke atas 15.75, bikin high baru meskipun itu cuma naik ke 15.80. Kalau dalam waktu dekat ke depan, terutama besok kalau bisa sih, ini ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk, misal besok hijau bikin engulfing kayak apa kayak gitu ya. Nah, ini ada potensi bikin hidden bullish divergence dan membal. Kalau enggak, ya udah breakdown 15.35 dan ada potensi terkoreksi lebih dalam. Kemudian low validnya ini ada di sini. Low validnya ada di 955. Jadi kalau misalnya terkoreksi lebih dalam, turun ke bawah 11.35, terkoreksi lebih dalam, dan masih minat incer Toba gitu ya, buat yang belum punya barang sih konteksnya, coba incer 10.50, 1000 bulat gitu ya. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 955. Karena kalau sampai tutup di bawah 955, strukturnya udah gak naik, udah nggak uptrend lagi, nggak naik lagi, malah ada chance of character berubah, dia cenderung downtrend malah bisa-bisa nantinya ya. Gitu. Itu untuk Toba. Buat yang udah punya barang ya, trailing stop atau stop loss di bawah 11.35 aja, jangan di bawah 955 terlalu jauh gitu ya. Mudah-mudahan sih udah pada nggak ada barang, karena sebenarnya ini barang, ini saham pernah ada strategi yang muncul di list rekomendasi, udah nyampe TP, kemudian sempat ada yang nanya boleh di buyback atau enggak, waktu harganya itu 12.70-an kalau nggak salah ya, di bawah 12.75 seingat saya sih, dan atau sekitar ya segitulah, 12.80 12.70 lah ya. Saya jawabnya boleh dengan stop loss di 12.30, dan ya udah kena cut loss aja, cuman ngurangin cuan yang kemarin doang kan gitu. Dan sekarang nontonnya itu kita tunggu ada sinyal bullish reversal atau enggak di dalam waktu dekat ke depan. Kalau enggak dan malah turun ke bawah 11.35, ya udah tunggu 1050 atau 1000 ya, dan 1000 juga boleh. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 955 gitu sih. Berikutnya si Oasa nih ya. Nah, Oasa memang hari ini hijau, menguat 2,1%, tutup di 292, tapi malah cenderung nggak kemana-mana selama beberapa hari terakhir ini ya. Sepekan terakhir lah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari terakhir ya, dia cenderung nggak kemana-mana. Bisa dibilang ini sideways lah, bawahnya 280, atasnya 355 atau 356. 356 sih, 355 nggak ada fraksinya, 356 ya. Dan
Saya pikir 2 hari yang lalu tuh berarti hari Senin ya, tanggal 13, dia berhasil tutup di atas 304, tutup 306 aja, ini enak. Tapi ternyata pas persis 304 gitu ya. Saya tunggu hari ini, ternyata tutupannya juga masih di bawah 304, 292. Jadi belum ada tanda yang enak atau yang menunjukkan kalau ini oke, gas lanjut lagi ke atas gitu ya. Jadi buat yang punya barang, trailing stopnya di bawah 280 kali ya. Kalau ke bawah 280 ya tunggu aja agak bawah dulu. Ada peluang ngetes 250-an dulu soalnya gitu. Kemudian kalau baru mau beli, kita lihat besok lah di intraday-nya seperti apa, buat fast trade dulu gitu ya. Dua-duanya sih sebenarnya tunggu besok juga. Toba juga tunggu besok setidaknya kan, kalau muncul sinyal bullish reversal baru si Tobanya ya baru ada peluang dia bikin hidden bullish divergence yang oke gitu, kita bisa ikutin swingnya. Ini juga sama, kita tunggu besok, syukur-syukur besok tutup di atas 304, entah 306 aja nggak masalah, atau 308 atau 310 juga nggak masalah. Itu oke, bisa dimanfaatkan untuk besok atau besoknya lagi berarti ada apa, Jumat gitu ya. Oke, itu tadi Toba dan Oasanya. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Nah, sebenarnya Toba dan Oasa tadi juga termasuk yang ditanyain di kolom komen. Udah terjawab lah ya. Kemudian dua lainnya ada brand. Oke, si brand. Pertanyaan sebenarnya yang ditanyain ada bilang punya modal di berapa gitu, saya lupa ya. Tapi yang jelas inilah jawabannya akan mudah-mudahan mewakili, dan saya rasa juga akan mewakili. Jadi si brand ini trennya masih naik nih, masih uptrend. Ada gosip juga dia bisa atau ada peluang masuk ke MSCI yang rebalancingnya nanti bulan depan ya, tanggal lagi bulan November, tanggalnya saya lupa tanggalnya, bulan November yang jelas. Dan ya masih uptrend. Kemudian kalau misalnya masih ada barang dan dilihat dari strukturnya, ada barang ataupun enggak sih ya, dilihat dari strukturnya, selama dia enggak ke bawah 8525 itu masih ada peluang yang cukup gede untuk ke atas, untuk lanjut ke atas lagi gitu ya, ke atas 10.000 lagi. Jadi mudah-mudahan bisa ke 10 ribuan lagi atau bahkan 11.000 lah ya. Bener-bener hati-hati kalau ternyata turunnya sampai ke 8,5 atau bahkan lebih bawah, nggak enak tuh. Itu sih. Jadi ya selama nggak ke 8,5 atau bahkan lebih bawah, apalagi kalau breakdown 8200, itu nggak enak tuh ya. 8200 hanya dijebol, itu nggak enak tuh. Jadi sementara ini ya buat yang udah punya barang disimpan dulu nggak apa-apa, buat yang baru mau beli paling nggak 900 lah, supaya nggak terlalu gede risikonya ya, karena stop lossnya 8,5 gitu. Kemudian berikutnya ada MHKI. Nah oke, MHKI sebenarnya ini seru juga. Hari ini sih melemah 2,8%, tapi masih di dalam range candle hari Senin ya, inside bar lah. Jadi kemarin dan hari ini masih di dalam range candle hari Senin, dan kalau kita lihat trennya ya masih naik. Kemudian area beli yang memungkinkan ini ada di 266. Jadi kalau misalnya besok masih lanjut turun kemudian sampai ngetes 266 dan membal, dibeli oke, boleh. Stop lossnya di bawah 246 ya lah ya. Ini ada gap, masih direspon jadi support. Jadi kalau breakdown 246 itu nggak enak lah. Mudah-mudahan sih nggak di breakdown. Dan kalau ternyata besok ini nggak nyamperin 266, terus malah membal gitu, mungkin malah nembus 292, itu ada peluang ke atas juga sih, ngetes area 310, 312 gitu. Cuman saya lebih ngarepin ini ngetes 266 sih ya. Sido doang lah, jangan tutup di bawah 268. Sido doang ngetes 266 atau 260 juga nggak masalah, terus membal gitu. Stop loss di bawah 246. Jadi 244 ya, ada 12 perak ya stop loss ya paling enggak ya. 12 perak dihitung-hitung, kalau masih masuk tuh money management dan risk manajemennya, boleh buat yang punya barang. Buat yang udah punya barang ya itu tadi sama sih, selama nggak turun apalagi tutup di bawah 246 ya masih aman lah disimpan ya, mudah-mudahan masih ke atas. Ya itu dua brand dan MKI. Sekarang kita bahas
saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 16 Oktober 2025. Ada 4 saham nih, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Aces. Aces hari ini tutup di 440 sih yang bikin menarik ya. Karena dari tadi itu anteng terus pas pre-closing sih ini baru dia naik. Karena tutup di atas 440, karena naik di atas ini sih. Karena dia nembus ke atas 434 pertama itu ya, karena nembus ke atas 434 jadi inducement diambil, ada peluang naik lebih tinggi, retracement dimulai, karena retracement dimulai gitu ya, ada peluang naik lebih tinggi, dan karena tutup di 440 di atas 428 jadi ada setup yang kebentuk, ada CB1 yang kebentuk. Jadi karena sudah ada setup bisa dimanfaatkan nih buat yang minat beli Aces. Strateginya ngantri sih ya, mudah-mudahan sih dikasih karena yang bikin candle hijau gede sekarang ini adalah tadi pas waktu pre-closing ujuk-ujuk naik. Jadi siapa tahu besok masih ada kempes-kempesnya dikit gitu ya, ngantri di 426 lah. Sebenarnya area belinya tuh dari 434, 426 dan 420, stop loss sama-sama di bawah 412. Kalau tutup di bawah 412, tapi saya lebih pilih area 426 dan 420 untuk lebih memperkecil risiko aja. Kalau sanggup diterima risikonya di bawah 412 ya, dan belinya di 434 ya monggo. Mau diantriin di 3 level ini boleh, salah 2 atau salah 1 juga boleh. Target TP1 ada di 458, target P2-nya ada di 486 lah ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ke 480-an ya, tapi paling tidak ke 458, 460 itu udah oke. Dan posisi harga sekarang nih sebenarnya menarik kalau kita zoom out, geser weekly atau di daily zoom out agak banyak gitu ya. Ini di posisi bawah, jadi ini ada peluang bikin double bottom gitu ya. Nah ini di zoom in lagi, nah ini ada peluang bikin double bottom nih. Mudah-mudahan membal seenggaknya ya, mudah-mudahan bisa nyampe 500, tapi paling enggak nyampe 460-an tuh udah lumayan gitu ya. Mudah-mudahan disamperin dulu tuh order belinya maksud saya. Kemudian saham kedua ada MTech. MTech sebenarnya saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi, jadi buat yang udah punya barang simpen aja dulu, nggak masalah, nggak usah nambah. Buat yang belum punya barang atau mungkin udah jualan, strateginya besok buy break aja ya, karena ini sebenarnya masih ada di area beli, mau langsung disikat juga nggak masalah. Cuman karena kemarin tuh sempet turun, kemudian apa namanya, hari ini inside bar ya, hari ini inside bar masih di area beli sih tapi inside bar, jadi saya pilih buy break aja biar lebih enak gitu. Buy break 1370 gitu ya, jadi belinya di 1375 boleh, stop lossnya di bawah 1230, stop lossnya 1225 lah kalau ngomongin angkanya. Targetnya incar target TP2 tetap di 1720, jadi rasionya masih oke tuh ya. Kemudian berikutnya ada energi. Oke, buat yang dari kemarin nanyain energi, nah sebenarnya ini masuk area beli nih, area hijau-hijau ini area beli nih, energi 900-an tuh ya, 990-an, mirip sama si BRMS sebenarnya area belinya kalau kita lihat angkanya ya. Jadi energi ini dia masuk area beli, dan kalau kita lihat strukturnya jelas ini masih uptrend, trennya juga masih naik. Pullback terakhirnya itu ada di 880 nih, jadi selama dia nggak ke bawah 880 ya arahnya masih tetap ke atas. Tapi kalau misalnya beli di 1000 atau 990, stop loss di bawah 880, setidaknya 875, gede tuh, lumayan gede. Untuk memperkecil risiko, untuk mempersempit stop lossnya gitu ya, saya pilih ngantri area 950. Mudah-mudahan dikasih. Dan stop lossnya di bawah 880, targetnya 1100-an. Dan ini berpotensi juga bikin hidden bullish divergence. Kalau dia bikin hidden bullish divergence selama dia nggak ke bawah 880 ya, entah itu mau nyamperin 950-an dulu, 950-950-an dulu, atau besok langsung membal, itu tetap dia ada potensi bikin hidden bullish divergence. Dan kalau memang benar seperti itu, maksudnya berjalan dengan sesuai skenario, maka nggak batal itu maksudnya nggak ke bawah 880, maka ada peluang untuk nembus ke atas 1165 meskipun cuman ke 1170 gitu. Jadi targetnya ke 1100 itu
rasanya bukan target yang muluk-muluk gitu ya. Mudah-mudahan disamperin dan naik. Tetap waspada di sekitar 1080 ya, karena ini highest close sementara ini gitu sih. Oh iya, itu energi. Yang berikutnya ada SMGR nih, yang belakangan ini cukup bikin kesel karena dia turun lumayan, ngebantingnya lumayan ya. Oke, jadi ceritanya hari ini menguat 3,6%, tutup di 2560. Ini juga candle hijau ini dibentuk tadi pas pre-closing ya, anteng gitu dari tadi pas market jalan, tiba-tiba pre-closingnya dia lompat gitu ya. Dan bikin bullish engulfing. Kalau kita lihat daily-nya, dua candle terakhir ini bikin pola bullish engulfing. Kemudian ada sinyal oversold juga nih, karena kemarin RSI-nya di bawah 70, di bawah 30, hari ini di atas 30 ya. Dia ada sinyal oversold, bullish engulfing, ada peluang rebound. Cuman targetnya saya nggak incar target terlalu tinggi dulu ya, karena ini ada peluang dia bikin range sideways malah di sekitar 2400, bawahnya 2390, 2400 bawahnya ya. Atasnya di 2900-an sampai 3000 lah gitu. Meskipun target TP1 dari setup yang baru ya, yang kebentuk di Agustus itu ada di 3080, 3090, dan target TP1 dari setup yang dibentuk bulan Mei itu masih di atas dan masih ada kemungkinan dia ke sana. Cuman karena masih ada kemungkinan juga dia bikin sideways, jadi bikin sideways dengan resisten di sekitar 2900-an sampai 3000. Jadi saya cukupkan dulu targetnya di 2700-an ya, 2700, 2720, 2730 itu. Cuman belinya saya pilih ngantri di level entry ini di 2,5 itu. Ngantri lah 2,5 gitu ya, ngantri 2,5 atau 2490 boleh, 2,5, 2490 boleh. Terus stop lossnya di bawah 2390. Kalau turun dan tutup di bawah 2390 berarti batal gagal. Targetnya 2700-an dulu. Nah, itu risk reward rasionya masih oke tuh, lebih dari 1:2. Potensi rewardnya lebih dari 2 kali dibandingkan dengan risiko. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order di aplikasi masing-masing ya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.